Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai animalia atau kelompok hewan. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya mengenai 4 kingdom yang lainnya. Jadi ada Protista, Monera, Fungi, Plante, dan terakhir animalia atau kelompok hewan. Nah, jadi memang ini agak banyak atau cukup banyak, memang atau banyak ya. Jadi kita akan bahas secara bertahap. Nah, jadi sebelumnya hewan itu apa sih? Hewan itu merupakan organisme eukariot multiseluler. Jadi eukariot itu dia sudah memiliki membran inti, multiseluler itu dia memiliki sel yang banyak gitu. Dan dia juga nggak punya dinding sel nih. Dia nggak punya dinding sel, dia nggak punya klorofil, jadi dia nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri gitu. Makanya bersifatnya heterotrof. Terus umumnya dapat bergerak untuk survive atau untuk mempertahankan diri dan untuk mencari makan. Jadi ada struktur tubuhnya. Jadi kalau animal itu ada dua, ada invertebrata dan vertebrata. Kalau invertebrata itu ada parazoa dan eumetazoa. Parazoa itu nggak punya jaringan, sedangkan eumetazoa ini dia sudah punya jaringan. Ada dua, ada diploblastik dan triploblastik. Diplo itu berarti dia punya dua di gitu ya, dua gitu. Berarti ada dua lapisan, ada ectoderm dan endoderm. Sedangkan triploblastik dia punya tiga lapisan, ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi ada bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Ini ada struktur atau filogeni dari si animalia ini. Terus ini pembagian tubuh dari sisi eumetazoa. Jadi tiga-tiga nih ada asimetrikal, ada radial, dan bilateral. Kalau asimetris atau tidak bersimetri contohnya porifera. Nah, radial itu dia itu bagian tubuh yang tersusun melingkar. Jadi contohnya coelenterata. Nah, bilateral ini ke tubuhnya bersebelahan dengan bagian lainnya. Jadi ketika dibelah tuh akan jadi sama gitu. Nah, ini asimetral. Ini jadi dia asimetris, nggak simetris gitu loh. Kalau radial seperti ini bentuknya melingkar. Bilateral ini kalau dibagi dua gini jadi sama rata nih. Nih, ada yang oral, laboral, terus ada yang anterior. Nah, terus lapisan tubuhnya. Jadi kalau eumetazoa itu ada diploblastik 2, berarti memiliki dua lapisan luar dan dalam. Triploblastik 3, ada lapisan luar, tengah, dan dalam. Kalau lapisan luar itu biasanya membentuk epidermis jaringan saraf, lapisan tengah itu membentuk jaringan otot, dan lapisan dalam itu membentuk usus dan kelenjar pencernaan. Dia juga punya penyokong tubuh, ada exoskeleton dan endoskeleton. Jadi kalau exoskeleton itu bagian luar ya, itu bagian luar, contohnya kayak arthropoda, ikan, ulat, kura-kura, penyu. Kalau endo itu rangka dalam, yaitu yang dimiliki oleh semua vertebrata. Jadi dia punya tulang belakang. Nah, ini ada vertebrata yang tidak bertulang belakang, contohnya protozoa dan metazoa. Nah, kalau yang vertebrata bertulang belakang ada 5 kelas, Ichthys, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, kalau yang vertebrata ada banyak nih. Ada porifera, hewan berpori, coelenterata, hewan berongga, platyhelminthes, cacing pipih, nematelminthes, cacing gilik, annelida, cacing gelang, moluska, hewan yang lunak, arthropoda, hewan kaki yang punya banyak ruas, echinodermata, hewan yang berkulit duri. Jadi invertebrata itu ada 8 filum ya. Nih ada Florifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan vertebrata cuma ada satu filum, gitu. Yaitu filumnya vertebrata itu. Nah, jadi pertama kita akan masuk mengenai hewan porifera atau hewan berpori gitu. Kenapa dinamakan porifera gitu? Karena si porifera ini tubuhnya itu banyak pori-porinya. Makanya dinamakan porifera. Nah, untuk klasifikasinya pertama dia jenisnya calcarea atau kapur. Jadi si spikula dari porifera ini tersusun atas zat karbonat atau zat kapur CaCO3 ini yang hidupnya itu dangkal dan kolonositnya besar. Selanjutnya ada Hexatinellida. Jadi kalau si Hexatinellida ini spikulanya itu dari zat kersik atau silika gitu. Jadi kalau yang tadi zat kapur, sekarang zat kersik atau silika. Nah, kalau dia spongnya ini dia itu tidak punya rangka karena tersusun dari sabut spong gitu, jadi kayak spong gitu loh. Terus kemudian saluran airnya tuh rumit seperti spong nih. Nih gambarnya. Selanjutnya ada peran dari porifera. Jadi
Apa sih perannya? Nah, perannya itu kalau misalnya kayak Spongia atau Hipospongia itu sebagai spons mandi tuh loh, sponsnya itu, nah itu dari si Porifera itu gitu. Terus zat kimia itu ternyata kalau misalnya dikeluarkan itu sebagai obat penyakit kanker atau penyakit lainnya. Nah, ini ada, nah selanjutnya masuk ke Coelenterata atau hewan berongga. Kalau tadi Porifera hewan berpori, maka si Coelenterata ini hewan berongga. Nah, ini gambarnya dari hewan berongga. Nah, pertama ada klasifikasinya itu ada hydrozoa atau hewan air. Jadi bentuk tubuhnya tuh kayak polip gitu. Kemudian kelasnya tuh kayak jadi si kelasnya itu terdiri dari hidra. Nah, jadi tuh hidupnya di air tawar, hermafrodit, sistem sarafnya difusi, sel sarafnya tuh besar, tersebar gitu loh. Ada juga contohnya obelia, obelia atau mirip ubur-ubur gitu loh, obelia. Nah, ada juga Schipozoa atau hewan mangkuk. Jadi bentuk tubuhnya tuh selalu medusa atau bentuknya kayak mangkuk gitu. Terus ternyata alat kelaminnya tuh terpisah. Nah, contohnya ini ya si ubur-ubur ini Aurelia aurita kan dia kepalanya ini kayak mangkuk nih. Jadi ada Coelenterata atau Anthozoa. Jadi kalau si Anthozoa ini bentuknya tuh kayak polip tapi bentuknya hewan kayak bunga gitu loh nih. Jadi polipnya tuh berbunga gitu. Nah, jadi contohnya kayak anemon laut atau dan karang. Tuh, jadi sih biasanya rongganya ada 6, terus ada juga rongganya 8 nih. Jadi bentuknya kayak bunga ini. Apa sih peran kolenterator dalam kehidupan? Jadi perannya itu pertama kayak ubur-ubur bisa dijadikan apa? Tepung ubur-ubur, terus bisa diolah jadi bahan kosmetik. Nah, bahkan di Jepang itu kalau misalnya ubur-ubur itu dimakan gitu. Terus karang atol atau karang pantai itu dia itu untuk melindungi pantai dari abrasi. Terus sekarang juga untuk persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Kayak anemon laut tadi kan buat apa? Buat perlindungan gitu untuk perlindungan ikan-ikan kecil gitu. Nah, selanjutnya ada platyhelminthes atau cacing pipih. Nih, ini ada gambar-gambar dari platyhelminthes atau cacing pipih. Ini bentuknya pipih. Nih, kan terlihat kan bentuknya pipih. Makanya dinamakan cacing pipih atau platyhelminthes. Jadi platyhelminthes ini punya 3 kelas. Ada Tubellaria, cacing bulu getar, ada Trematoda, cacing hisap, dan Cestoda, cacing pita. Nah, kalau Tubellaria ini contohnya itu planaria. Nah, si planaria ini hidupnya itu biasanya di air tawar, terus sistem sarafnya itu tangga tali. Jadi bentuknya kayak tangga kayak tali gitu. Nah, sistem ekskresinya dengan sel api, sistem reproduksinya aseksual dengan fragmentasi, seksual dengan pembuahan silang. Terus dia bergerak dengan silia atau otot di bawah epidermis. Ini gambar dari struktur tubuh planaria. Bentuknya pipih. Ini reproduksinya nih, jadi ketika dia dipotong 2 jadi 2, dipotong 4 maka jadi 4. Nah, selanjutnya ada trematoda atau cacing hisap. Nah, kalau si trematoda ini merupakan parasit nih, karena dia tuh memiliki biasanya menghisap gitu. Contohnya kayak apa ya, kayak ini loh, suka menghisap darah seperti itu. Nah, terus karena dia dinamakan cacing hisap, maka dia punya penghisap yang dinamakan suker. Tuh. Jadi ini daun hidup Fasciola hepatica. Jadi biasanya si siput air ini itu dia itu hospesnya perantaranya, kemudian dia yang akan membawa si cacing hisap. Nah, kemudian ketika si siapa si siputnya ini berada di rumput gitu kan nanti cacingnya keluar nih. Nah, terus pas keluar itu dia nempel di rumput. Nah, keluar nempel di rumput, rumputnya dimakan sama kambing. Nah, udah akhirnya si cacingnya ini akan masuk ke dalam hati hewan. Di dalam hidupnya dari Melasadium, jadi Sporokista, jadi Ledia, jadi Serkaria, dan jadi Meta Serkaria. Selanjutnya Cestoda atau cacing pita ini. Nah, si cacing pita ini biasanya parasit pada vertebrata gitu atau hewan bertulang belakang. Jadi tubuhnya itu biasanya bersegmen-segmen. Kepalanya itu punya alat penghisap, kemudian dia tidak punya mulut atau alat pencernaan, kemudian penyerapan makanan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Jadi karena dia nggak punya alat pencernaan, jadi makanan itu diserap oleh seluruh tubuhnya. Contohnya Tania saginata dan Tania solium. Nih, jadi daun hidupnya itu pertama dia mirip kayak tadi, jadi kayak cacing hisap tadi. Jadi dia itu di rumput dimakan oleh hewan, kemudian dia masuk larvanya ke dalam pembuluh darah, kemudian dia tuh membentuk sistem serkus. Jadi daging sapinya itu isinya larva cacing semua. Itu kalau kita makan, jadi masuk lagi tuh si larva cacingnya ke dalam tubuh kita. Nah,
kita akan mengalami sakit atau infeksi karena si larva cacing itu. Jadi perannya apa sih? Perannya itu biasanya memang merugikan, dia itu sebagai parasit itu maupun bagi hewan, bagi manusia ataupun bagi hewan. Tuh. Nah, untuk menghindarinya tuh dengan cara memutus daur hidupnya gitu. Terus dengan tidak membuang oksigen sembarangan, tidak makan daging mentah atau setengah matang. Jadi harus makan daging yang matang. Bisa ada Nelma telmintes atau cacing gilik. Nah, jadi contohnya ini banyak banget ya, ada Ascaris lumbricoides, Ascaris megalocephala, Ascaris wille, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar dari si Nematelmintes. Ukurannya juga besar-besar biasanya. Di daur hidupnya juga telur, habis itu keluar bersama feses, kemudian jadi dia biasanya masuk, jadi biasanya itu ada di telurnya itu nempel di makanan terkontaminasi, kemudian dimakan manusia, masuk ke usus, ke paru-paru, ke faring, masuk ke usus, lagi udah itu aja siklusnya. Tuh, jadi memang biasanya kalau bisa cacing ini tuh memang ya yang seperti katakan penyakit cacingan itu. Selanjutnya ada Annelida atau cacing gelang. Ini gambar-gambar dari cacing gelang atau Annelida. Nah, jadi si Annelida ini punya klasifikasinya. Pertama ada Polychaeta. Jadi Polychaeta ini berarti intinya itu cacingnya rambutnya banyak gitu. Polychaeta. Contohnya cacing palolo dan cacing wawo. Nah, terus ada Oligochaeta. Nah, kalau si Oligochaeta ini rambutnya sedikit, tadi kan Polychaeta rambutnya banyak, maka Oligo ini rambutnya sedikit. Nah, terus ada Hirudinia. Jadi kalau Hirudinia ini nggak punya berambut. Jadi klasifikasi Annelida itu ada rambutnya banyak, rambutnya sedikit, dan ada juga yang tidak berambut. Selanjutnya kita masuk ke moluska. Moluska atau hewan lunak gitu. Jadi si moluska ini memang tubuhnya sangat lunak gitu. Contohnya kayak siput, kayak gurita. Nah, jadi si moluska ini punya beberapa kelas. Pertama ada Pelisipoda. Kalau Pelisipoda ini dia punya insangnya berlapis, kemudian dia punya cangkok sepasang, contohnya bivalvia. Tubuhnya simetris bilateral, dia punya pencernaan esofagus, lambung, usus, kelenjar pencernaan. Peredaran darahnya merupakan peredaran terbuka. Terus cangkoknya itu atau rumahnya itu ada peritrakum, prismatik, dan nakreas susunannya. Sistem sarafnya terdiri dari ganglion, ada cerebral, pedal, posterior. Contohnya Asapis decolata. Nih, ini gambar dari si Pelesipoda. Terus ada Cephalopoda. Nah, kalau Cephalopoda ini ada kata-kata cepal, berarti kakinya jadi kepala. Jadi dia nggak punya keok apa rumah gitu loh. Jadi dia bergeraknya lambat dengan tentakel atau sirip. Terus dia itu warna kulitnya berubah sesuai dengan lingkungan. Terus akarnya terpisah. Contohnya cumi-cumi, gurita. Jadi tuh kakinya tuh ada di kepala. Nih, ini dari Oligoindica, sepia atau sotong, dan Nautilus. Itu ada gastropoda. Jadi kalau si gastropoda ini, kalau tadi Cephalopoda kaki jadi kepala, maka si gastropoda ini kakinya itu perutnya itu sebagai kaki gitu. Terus dia itu punya cangkok atau cangkok itu cangkang gitu, kecuali yang jenisnya vaginula. Terus bersifat hermafrodit, pernapasannya menggunakan ada insang, paru-paru, kemudian insang lagi. Pada terbuka, cangkangnya masih terdiri dari periostrakum, prismatik, dan akreas. Pencernaannya dengan kerongkongan, tembolok, lambung, usus, anus. Jadi apa sih peran moluska ini? Jadi perannya itu menguntungkannya dia dapat dimakan dari dulu sebagai hiasan. Hiasan contohnya kayak mutiara. Jadi dalam penghasil mutiara itu kan bisa buat sebagai hiasan. Nah, merugikannya itu ternyata dia itu menyebabkan penyakit fasiolosis pada ternak, terus merusak tanaman budidaya. Jadi pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Tuh. Selanjutnya ada arthropoda atau hewan kaki yang berbuku-buku. Jadi berbuku-buku maksudnya kakinya itu tuh ada buku-bukunya gitu loh. Ada sekat-sekat lah bisa dibilang. Nah, arthropoda tuh ada 4. Ada krustase, arachnida, myriapoda, dan insecta. Jadi kalau krustase itu contohnya kayak udang, kepiting, arachnida kayak laba-laba, myriapoda lipan, insecta serangga. Nih, jadi ciri-cirinya itu kalau krustase itu biasanya tubuhnya tuh langkahnya keras. Kalau arachnida itu ada 2 bagian, kepala, dada, dan perut.
Myriapoda itu kepala dan badan doang, badan gepeng. Kalau insekta ada kepala, dada, dan abdomen. Terus kalau kakinya, krustase 1 pasang, arachnida 4 pasang, Myriapoda ada yang 1 pasang atau 2 pasang tiap ruas, insekta itu 3 pasang. Sayapnya, kalau krustase nggak punya sayap, arachnida nggak punya sayap, Myriapoda nggak punya sayap. Kalau insekta itu punya 2 pasang atau tidak ada. Terus antenanya, krustase punya antena, arachnida nggak punya, Myriapoda ada yang punya 1 pasang, ada yang pendek, ada yang panjang, insekta punya 1 pasang. Organ pernafasan, krustase dengan insang atau struktur permukaan tubuh, arachnida dengan paru-paru buku-buku, Myriapoda dengan trakea. Insekta juga dengan trakea. Tempat hidupnya, kalau krustase ada yang di air tawar atau air laut, karena kan biasa hidup di air. Kalau arachnida itu di darat, Myriapoda di darat, dan insekta di darat. Selanjutnya ada krustase. Nah, jadi udah dijelaskan krustase ini hidup di air, bernafas dengan insang, terus dia termasuk omnivora, pemakan segala. Kulit atau rangka luar disebut exoskeleton karena kulitnya keras, kepalanya itu punya mata faset, terus 2 pasang antena dan 3 rahang. Pasang kakinya juga ada yang pertama tuh besar, yang pasang kakinya itu untuk berjalan. Perutnya itu ada beberapa pasang kaki untuk berenang. Contohnya kayak udang krustase ini. Ini bagian-bagian tubuh dari krustase. Selainnya itu untuk dimakan biasanya karena dia tuh memiliki protein yang sangat tinggi. Itu ada arachnida, klasifikasinya ada scorpionida golongan kala, jengking, arachnoida golongan laba-laba, dan acarina golongan caplak. Nih ada tarantula, kala jengking, caplak hudi, tungau, atau caplak unggas. Perannya itu biasanya untuk pengendalian populasi serangga karena si arachnida ini makanan utamanya itu serangga gitu. Ada Myriapoda itu tubuhnya di atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku. Nah, pada setiap segmen itu dia terdapat kaki sehingga disebut dengan kaki 1000. Nah, terus kepala itu terdapat sepasang antena dan mata tunggal, sedangkan pada kelabang itu matanya majemuk dan ada 1 atau 2 maksila. Ini contoh Myriapoda, obrolnya ada centipede, contohnya lipan, atau diplodoa, atau contohnya keluwing. Terus ada arachnida. Arachnida ini dia punya 2 bagian, dari cephalothorax dan abdomen. Dia punya mata ada 0, 2, 4, 6, 8 tergantung jenisnya. Terus punya 2 pasang alat mulut di kepala. Kalisera seperti catut dan pedipalu seperti kaki berakhir dengan cakar. Reproduksinya berkelamin terpisah. Jadi si laba-laba ini bukan termasuk kelas insektivora ya. Jadi kalau misalnya dia kata ada laba-laba itu insekta, bukan. Laba-laba itu termasuk arachnida. Nah, kalau ini baru insekta nih. Jadi insekta ini dia itu abdomennya terdiri dari 10 atau 11 segmen, kemudian punya alat kelamin terpisah, terus respirasinya berupa menggunakan trakea, terus sistem sarafnya sistem saraf tangga tali, kemudian sistem peredaran terbuka, terus darahnya nggak punya hemoglobin, terus sistem peredaran pencernaannya itu bervariasi tergantung jenis serangganya. Tuh, alat ekskresinya berupa saluran Malpighi. Nih, jadi kalau insekta tuh biasanya dia dari telur, terus nimfa, kemudian jadi betina ini bertelur, habis itu telur, nimfa, baru serangga dewasa. Nih, ini kalau yang laron juga termasuk insekta. Jadi dari telur, laron, karena kalau dewasa baru jadi laron yang bisa bertelur. Itu ada echinodermata atau hewan berkulit duri. Ukuran dan bentuknya itu terdiri dari bagian oral yang memiliki mulut dan aboral tidak memiliki mulut. Jadi ada 2, ada yang punya mulut dan nggak punya mulut. Cara hidupnya itu tergantung pada jenisnya. Kalau ada yang makannya, misalnya makannya kerang, plankton, organisme mati atau membusuk, itu tergantung pada jenisnya. Terus habitatnya di dasar laut atau di daerah pantai sampai laut dalam. Nah, klasifikasinya ada Ophiuroidae, ada Echinoidae, Holothuridae, dan Crinoidae. Kalau Ophiuroidae itu bentuknya seperti asteroida, namun lengannya lebih fleksibel. Kalau Echinoidae itu bentuknya bola atau pipih tanpa lengan. Nah, Holothuridae itu dia tuh timulawa atau tripang yang bentuknya panjang, dia nggak punya lengan. Nah, kalau Crinoidae itu jadi kelompok yang tubuhnya bertangkai, kesannya kayak lili laut. Nih, asteroida atau bintang laut. Ini contoh gambarnya. Nah, ini Echinodermata nih gambarnya nih. Ada timun laut,
ada bintang laut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam vertebrata. Vertebrata atau hewan bertulang belakang ada 5. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama dari kelas Pisces. Kelas Pisces atau juga sering disebut dengan kelas ikan. Jadi kan punya 3 kelas. Ada Agnatha, Chondricites, dan Ostylites. Kalau Agnatha itu dia tidak punya rahang ikannya. Kalau Chondricites itu ikan bertulang rawan dan Ostylites itu ikan yang memiliki tulang keras. Nah, ini struktur Piscesnya. Ada pectoral fin, ada pelvic fin, ada dorsalnya. Terus perannya banyak sekali sebagai sumber protein hewani, vitamin A, lemak tak jenuh, bisa juga jadi bahan kerajinan, terus sebagai ikan makanan awetan, tulang ikan juga bisa jadi bahan perekat atau usaha kreasi. Selanjutnya masuk ke kelas amfibi. Jadi amfibi atau hewan yang dikatakan hewan yang hidup di 2 alam, jadi bisa hidup di darat, bisa hidup di laut, di air. Nah, jadi amfibi ini punya kehidupan yang berbeda nih antara fase larva dan fase dewasa. Biasanya kalau larvanya hidupnya di air, tapi pas dewasa hidupnya di darat gitu. Jantungnya terdiri dari 3 ruangan, ada 2 buah atrium dan 1 ventricle. Terus dia itu poikilotron atau hewan berdarah dingin, dan kulitnya itu biasanya licin, mengandung minyak dan tidak bersisik. Contohnya ada rana karnivora, katak hijau, Bufobicatus atau kodok, dan rana esculenta atau bancet. Nah, ini daur hidup katak nih. Dia pertama dari telur, kemudian embrio, terus habis itu atau yang biasa kalian lihat tuh kecebong gitu kan. Nah, baru nanti jadi kodok dewasa. Apa sih peran amfibi dalam kehidupan? Ternyata banyak. Kalau di bidang kedokteran itu dia tuh untuk diambil racunnya sebagai penguat denyut jantung. Keperluan praktikum zoologi biasanya emang kalau mahasiswa itu kalau praktikum itu biasanya pakai katak atau kodok. Kemudian ada juga yang bisa dimakan dan ada juga sebagai predator alami serangga. Jadi bedanya katak sama kodok, kalau katak itu biasanya ukurannya kecil dan kulitnya lebih licin, tapi kalau kodok itu ukurannya besar gitu, besar tuh kulitnya tuh lebih bergerinjil-gerinjil gitu. Jadi katak dan kodok itu berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas reptilia. Udah cukup banyak ya pembahasannya gitu. Sekarang kita masuk ke kelas reptil. Di reptil ini dibagi 4 ordo, ada Rhynchocephalia, ada ordo Selonia, ordo Crocodila, dan ordo Squamata. Yang pertama ada ordo Rhynchocephalia. Jadi ordo ini terdiri dari reptil primitif gitu. Jadi merupakan reptil yang tertua sampai sekarang, walaupun memang sebagian besar itu sudah punah gitu. Dan yang masih hidup itu adalah tuatara atau Sphenodon puncatus. Jadi bisa dikatakan dia juga sebagai fosil yang masih hidup. Jadi si tuatara ini hewan endemik dari Selandia Baru. Selanjutnya ada ordo Selonia. Kalau Selonia ini biasanya tubuhnya pendek dan lebar, terus dilindungi karapas atau plaston. Terus dia tidak bergerigi dan lidahnya tak dapat dijulurkan. Jadi si Selonia ini kayak dia tuh punya rumah atau punya cangkang gitu lah. Contohnya kayak kura-kura. Nah, jadi si kura-kura ini termasuk ordo Selonia. Kura-kura raksasa, kura-kura air tawar, atau penyu. Terus ada ordo krokodila. Jadi kalau krokodila ini dia punya kulitnya tebal, terus lidahnya juga bisa dijulurkan, dia nggak punya kandung kemih, terus di pangkal lidahnya tuh terdapat lipatan transversal sebagai penutup faring sewaktu membuka mulut. Nah, contoh dari krokodila ini buaya nih. Kan buaya tuh kalau kita lihat tuh kulitnya emang tebal banget tuh kayak sisiknya tuh. Nah, itu ciri-ciri dari krokodila. Nih, ini gambar dari buaya, krokodil. Nah, setelah ada ordo Squamata. Nah, kalau ordo Squamata dibagi 2 nih, ada Lacertilia dan Opidia. Lacertilia ini dia punya gigi yang melekat pada rahang, terus lidahnya bisa dijulurkan. Terus kelopak matanya itu dapat dipejamkan, contohnya kayak kada, cicak, komodo, biawak, bunglon. Nah, itu ternyata masuk ke dalam ordo Squamata kelasnya Lacertilia. Nih, kan kalau misalnya si bunglon, kadal itu kan lidahnya harus panjang untuk makan mangsanya. Opidia, kalau Opidia ini dia nggak punya kaki, lidahnya bercabang 2 dan dapat dijulurkan dalam keadaan mulut tertutup. Terus giginya tuh melengkung ke dalam, jadi kayak
berhukum ke dalam karena di dalam giginya itu ada racunnya gitu. Terus mulut dapat muka lebar, kemudian dia punya organ Jacobson yang pekat terhadap rangsang, kemudian dia hanya punya satu paru-paru. Contohnya itu ular. Nah, jadi apa sih peran reptil bagi manusia? Yaitu sebagai predator alami. Jadi untuk keseimbangan ekosistem. Terus katanya racun ular itu bisa dibagi jadi obat, dagingnya bisa sebagai obat. Nah terus eh, tapi juga merugikan karena dia bisa memangsa hewan ternak atau membunuh manusia. Ini gambar dari atau contoh dari reptil. Ini bisa dijadikan obat nih. Nah, jadi kita masuk ke kelas Aves. Jadi, apa sih ciri-ciri Aves? Aves itu, dia tuh kelas yang memiliki titik tubuh yang termodifikasi menjadi bulu gitu. Terus dia tuh, banyak juga yang mencari makan di air atau maupun, di darat, tapi tetap aja hidupnya tuh di darat gitu. Terus juga dia tuh punya anggota gerak bebas pada, depannya yang berubah bentuk menjadi sayap. Terus, rangkanya juga tersusun atas tulang-tulang berongga. Terus alat indera khususnya itu alat penglihatan karena alat penglihatan burung itu telah berkembang sangat baik gitu. Terus juga dia itu berdarah panas atau homo hitam. Kemudian mulut burung itu termodifikasi nih, jadi termodifikasi menjadi paruh gitu. Fungsinya ya untuk sebagai alat ganti mulut, ya untuk mengambil makanan, menyerang musuh dan lain sebagainya. Terus alat nafasnya itu berupa paru-paru atau kantong atau pundi-pundi udara. Jadi si paru-parunya itu efektif untuk bernapas pada waktu dia di udara gitu. Terus juga burung berkembang biak secara kawin dan juga burung termasuk hewan yang telah memiliki kemampuan untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya. Jadi si apes ini dibagi menjadi 8 ordo, ada Rosares, Satites, Anseriformes, Ciconiformes, Coraciformes, Columbiformes, Apodiformes, dan Oskines. Nah, ordo Rosaces ini dia tuh kakinya berfungsi untuk mengait dan berlari dan memiliki paruh yang pendek. Contohnya kayak ayam, berak, kalkun. Kalau Ratites itu dia bulunya nggak bisa terbang. Nih, si Ratites ini. Contohnya kayak burung unta, kasuari, kiwi. Nih gambarnya. Nah, kalau Anseriformes itu burung perenang. Jadi burungnya ini kakinya pendek terus punya selaput renang gitu di antara jari-jarinya. Nah, terus ekornya juga pendek dan paruhnya tuh lebar untuk menyaring makanannya. Kayak entok, itik, angsa, burung belibis. Selanjutnya ada Ordo Ciconiformes. Nah, jadi dia tuh yang punya kepala botak gitu. Jadi dia memiliki paruh, leher tuh kayak panjang, tapi yang paling ciri itu dia kepalanya botak. Contohnya kayak blekok, burung flamingo, atau bunga Jawa. Nah, ada Ordo Coraciformes, dia tuh punya paruh yang besar, kepala besar, dan tungkai pendek. Jadi biasanya dia emang makannya tuh hewan kayak ikan, udang, katak, kupu-kupu, kumbang, atau lebah. Contohnya kayak langkong, tetangket, atau raja udang. Ada Ordo columbiformesnya paling sering dijumpai ini, jadi paruhnya pendek dengan suara di pangkalnya, temboloknya besar, sel epitelnya mudah mengelupas dan diberikan pada anakan waktu masih kecil. Jadi contohnya tuh merpati. Ada juga Ordo apidoformes, tubuhnya kecil, sangat kecil, paruhnya lembek, lidahnya panjang dapat dijulurkan. Terus dia biasanya membuat sarang dari ludahnya ini, kayak burung kolibri, layang atau walet. Nah, Odocines. Nah, kalau Odocines ini biasanya dia punya pita suara yang berfungsi bagus. Jadi kayak merupakan burung penyanyi gitu. Terus telurnya warna-warni ketika menetas anaknya biasanya masih buta gitu. Terus makannya serangga atau biji-bijian kayak burung gereja, burung kenari, burung jalak, burung cendrawasih. Tapi memang ada beberapa ordo yang udah punah nih kayak Aepornithiformes, dia Dinonithiformes, Hesperornis, Apteryx, dan Diatriniformis. Apa sih peran bagi kehidupan? Daging telur itu proteinnya tinggi. Terus bulunya untuk bahan industri itu bulu bisa digunakan ya gitu. Kalau untuk aves sebetulnya bulu bukan rambut karena bulu itu punya bagian-bagiannya. Ada bagian-bagian bulu. Nah, kalau misalnya rambut itu nggak dia nggak punya tangkainya, nggak punya bagian-bagiannya, hanya ada akar dan rambutnya. Terus ada juga suaranya ini bagus nih untuk perlombaan bulu. Selanjutnya kita masuk ke kelas mamalia. Jadi hewan kelas mamalia ini, mamalia itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu mamae yang berarti puting susu. Jadi hewan ini memiliki hewan yang memiliki kelenjar susu gitu. Nah, hewan ini akan menyusukan anak-anaknya karena dia punya kelenjar susu gitu.
Jadi ciri-ciri itu yang pertama biasanya hidupnya di darat atau terestrial. Terus dia itu biasanya kalau misalnya di reptil itu kan adanya sisik, kalau misalnya di burung itu adanya bulu gitu. Tapi karena kalau di mamalia itu termodifikasi jadi yang namanya rambut gitu. Nah, terus pada kulitnya juga terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar bau. Terus juga anggota geraknya itu berupa kaki atau tangan, sedangkan yang hidup di air biasanya jadi sirip gitu. Kalau misalnya di darat tuh jadi kaki atau tangan, kalau hidup di air jadi sirip. Terus pada mamalia betina itu dia punya namanya kelenjar susu yang terletak di daerah perut atau daerah dada gitu. Nah, mamalia juga berdarah panas atau homoitem. Jadi darahnya itu nggak punya inti gitu, rambi dan dua bilik. Gitu. Udah gitu dia ada ruang kanan dan ruang kiri bersekat sempurna di jantungnya. Rongga badannya itu dibagi menjadi dua, ada rongga dada dan rongga perut gitu. Nah, antara keduanya itu ada selaput pemisah yang disebut dengan diafragma. Terus mamalia itu bernafas dengan paru-paru yang terletak dalam rongga dada. Kemudian mamalia juga mempunyai pembuahannya itu bersifat internal gitu. Jadi kecuali yang monotermata ya dia biasanya eh, disebut untuk bentuk bayi maka mamalia disebut karena kecuali monotermata. Nah, biasanya mamalia ini disebut dengan vivipar. Jadi vivipar itu atau melahirkan gitu. Karena mamalia itu punya plasenta atau ari-ari. Jadi proses apa melahirkannya itu nanti dia internal gitu, bertemu sperma dan ovum itu internal, kemudian dia uh, apa namanya ketika lahiran akan mengeluarkan bukan hanya bayi tapi juga mengeluarkan plasenta. Nah, kelas mamalia ini ada sangat banyak gitu. Kurang lebih ada 16 ordo pada mamalia ini. Jadi ada monotremata, insectivora, carnivora, rodentia, lagomorpha, selenia, cetacea, Chiroptera, Dermoptera, Marsupialia, Proboscidea, Pinnipedia, Polydota, Perissodactyla, Artiodactyla, dan Primata. Jadi kalau monotremata itu dia tuh mamalia berparu dan berkloaka gitu. Nah, jadi dia itu biasanya pemakan invertebrata air, dia punya berparu, bertelur, kemudian dia mengeram juga, tubuhnya berambut dan tidak punya daun telinga. Terus giginya ada sebelum dewasa. Penisnya untuk saluran sperma. Jadi contohnya itu itik platypus. Ada insectivora, memiliki ciri yang memiliki 5 jari. Jadi memiliki gigi runcing. Nah, dia ini yang memakan insekta atau serangga. Terus karnivora itu ciri khasnya pasti punya gigi taring yang besar ya, panjang dan giginya kecil-kecil karena dia pemakan daging. Jadi untuk merobek daging itu harus punya gigi yang cukup besar. Kakinya juga punya cakat, contohnya kayak singa. Rodentia itu contohnya pengerat ya, bukan pengerat. Jadi kalau si Rodentia ini dia tuh jari 5, dia tidak punya gigi, dia tidak memiliki gigi taring. Tapi gigi serinya tuh bentuknya pahatan, kayak gigi dua di depan tuh bentuk kayak pahat gitu. Dan dapat tumbuh terus, contohnya kayak tikus. Ada logomorpha, jadi dia itu punya Rodentia, tapi gigi serinya 4 atau lebih. Terus ekornya pendek, kuat dan dapat digerakkan. Contohnya kayak kelinci. Ada Audosirenia atau sapi laut. Nah, dia itu nggak punya daun telinga atau tungkai belakang, tapi kulitnya tebal dengan sedikit rambut. Contohnya dugong. Nah, ada cetacea, paus. Nah, jadi si paus ini nggak punya daun telinga juga, dia nggak punya kelenjar di kulit, nggak ada tungkai belakang, bentuk giginya semua sama dan tidak berlapis. Terus ordo Chiroptera bersayap tangan atau bisa dikenal dengan kelelawar, dia itu makan buah-buahan di malam hari, giginya runcing tajam, kaki belakang lebih kecil. Biasanya dia tuh hewan yang hidupnya pada malam hari. Terus ada Demoptera bersayap kulit, jadi contohnya tuh dia berbulu dari leher gitu, terus giginya runcing tajam, keempat tuknya sama panjang, dia bentuknya tuh kayak tuh kalau sayapnya tuh bentuknya kayak kulit. Contohnya kubung atau Galeopithecus. Ada marsupialia, jadi hewan berkantung. Jadi itu punya kantung, ciri khasnya itu punya kantung, terus punya sepasang uterus dan sepasang vagina, dan dia marsupium juga digunakan untuk perlindungan. Contohnya kayak kuskus, kanguru. Nah, ini gambar dari hewan-hewan berkantung. Ada proboscidea atau berprobosis, yaitu modifikasi hidung menjadi belalai. Nah, dengan 2 lubang hidung, tubuhnya besar, kepalanya besar, lehernya pendek dan telinga lebar.
Terus dia punya gading, dan contohnya itu gajah. Ini ada Ordo Pinnipedia termasuk karnivora yang tidak terdapat di Indonesia nih, kayak singa laut, jin laut, gajah laut. Ada Polydota bersisik tak bergigi, jadi contohnya tuh terenggiling gitu. Jadi biasanya dia nggak punya gigi dan nggak punya klavikula. Tubuhnya dilindungi sisik yang termodifikasi dari tanduk, jadi sisiknya tebel gitu. Terus makanannya semut, jadi lidahnya tuh panjang untuk makan si semut ini. Terus ada Ordo Perissodactyla berjadi ganjil, jadi contohnya itu kayak kuda atau keledai. Jadi tapak kakinya itu jadinya ganjil dan terbungkus kuku dari tanduk. Tidak bertanduk, lambungan sederhana, tidak memiliki tanduk mini. Ada Artiodactyla berkuku genap. Jadi menjadi dua, ada ruminansia dan hewan non ruminansia. Jadi ruminansia itu hewan memamah biak. Memamah biak itu dia memakan lagi makanannya udah di perut. Jadi udah makan, makan nih, masuk ke perut makanannya, makanan dikeluarkan lagi ke mulut, dikunyah lagi. Itu hewan yang memamah biak. Terus contohnya tuh dia juga punya lambungnya 4 ruangan, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Contohnya kayak banteng, bison gitu, sapi. Ada ordo primata. Nah, kalau primata ini umumnya dia setiap melahirkan tuh hanya satu anak, terus tangannya dan kakinya berjari 5, punya kuku dan dapat memegang. Terus apa sih peran mamalia bagi kehidupan manusia? Yaitu perannya banyak banget, sebagai sumber protein hewani, sel daging sapi diambil susunya, susu sapi, bahan pakaian dari kulit hewan, terus sumber bahan bakar, minyak dari lemak paus, dan dilatih untuk menjaga rumah bersama anjing. Tuh. Atau juga anjing itu bisa juga jadi membantu penyelidikan dan lain sebagainya. Jadi sumbernya dari Campbell dan yang lainnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Memang cukup banyak ini animalnya, jadi dibacanya pelan-pelan secara bertahap dan harus dibaca sendiri juga gitu. Oke, jika ada yang tanyakan atau ditanyakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.